Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky Angelin, saya dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau yang sudah saya tanam sekitar 7 hari yang lalu. Pengamatan pertumbuhan tanaman kacang hijau ini saya lakukan di 2 wadah dan masing-masing wadah saya letakkan di suhu ruangan yang berbeda. Wadah yang pertama saya letakkan di ruangan yang terbuka dan terkena sinar matahari, dan wadah yang kedua saya letakkan di ruangan yang tertutup dan tidak terkena sinar matahari. Lalu bagaimana hasil pertumbuhan kedua tanaman ini jika diletakkan di 2 tempat yang berbeda? Nah, langsung saja kita simak video pengamatan saya berikut ini. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama ini 2 gelas plastik, air, ini digunakan untuk membasahkan kapas, lalu biji kacang hijau. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membasahkan kapas dengan air, lalu memasukkan kapas tersebut ke dalam gelas dan kita tata sampai serapi mungkin. Langkah yang kedua yaitu mengisi masing-masing gelas dengan 10 butir biji kacang hijau. Gelas yang pertama saya letakkan di samping jendela agar terpapar langsung dengan sinar matahari. Nah, gelas yang kedua ini saya letakkan di dalam lemari yang gelap dan tidak terkena sinar matahari. Nah, wadah pertama ini yang saya letakkan dalam lemari. Di sini sudah terlihat ada 1 biji yang sudah mengeluarkan tunas. Nah, pada gelas yang kedua di sini kita lihat belum ada 1 biji pun yang mengeluarkan tunas. Hari kedua, pada gelas yang saya letakkan di dalam lemari sudah ada 2 butir yang mengeluarkan tunas. Nah, pada gelas yang kedua yang saya letakkan di samping jendela sudah terlihat 1 butir yang mengeluarkan tunas dan 2 butir lagi yang akan siap mengeluarkan tunas. Nah, hari yang ketiga, gelas yang saya letakkan di samping jendela, di sini kita bisa lihat bahwa biji kacang hijau sudah terbuka dan mengeluarkan tunas semuanya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa tunasnya itu berwarna hijau. Nah, sedangkan gelas yang saya letakkan di dalam lemari, tunasnya itu sudah panjang, sudah melewati batas dari gelas tersebut, namun bisa kita lihat batangnya berwarna putih, daunnya tidak hijau, berwarna kuning, sepertinya tidak memiliki klorofil dan daunnya itu tertutup. Hari keempat, nah gelas yang saya letakkan di samping jendela bisa kita lihat di sini sudah ada 1 tunas yang melebihi batas gelas. Batangnya terlihat kokoh dan berwarna hijau dan daunnya juga berwarna hijau. Untuk gelas yang kedua yang saya letakkan di dalam lemari, bisa kita lihat di sini sudah banyak sekali tunas yang keluar dari batas gelas, namun batangnya itu berwarna putih dan tidak kokoh. Daunnya juga berwarna kuning, seperti tidak memiliki klorofil dan daunnya itu tertutup, tidak terbuka. Hari kelima, gelas yang saya letakkan di samping jendela, bisa kita lihat di sini sudah ada 2 tunas yang sudah melewati batas gelas. Batangnya berwarna hijau, terlihat kokoh, dan daunnya itu sudah terbuka lebar. Nah, sedangkan gelas yang saya letakkan di dalam lemari, bisa kita lihat di sini tanaman kacang hijaunya sudah sangat tinggi dan batangnya itu berwarna putih, daunnya kecil, tidak berwarna hijau, berwarna kuning, dan tidak terbuka. Nah, sekarang sudah hari ke-6, bisa kita lihat di sini gelas yang saya letakkan di samping jendela. Tunasnya itu sudah sangat tinggi, ada 1 tunas yang sudah sangat tinggi, batangnya berwarna hijau, terlihat kokoh, dan daunnya juga terbuka lebar, berwarna hijau. Nah, sedangkan gelas yang saya letakkan di dalam lemari, bisa kita lihat di sini tunasnya sudah sangat tinggi, batangnya sudah sangat tinggi, namun dia berwarna putih dan terlihat tidak kokoh. Daunnya berwarna kuning. Ini diakibatkan karena daun tersebut kekurangan klorofil dan tidak terbuka. Sekarang sudah hari yang ke-7, hari terakhir pengamatan saya. Nah, bisa kita lihat di sini
tanaman yang saya letakkan di dalam lemari ini tunasnya sudah sangat tinggi, namun dia sangat layu, tidak kokoh, berwarna putih, daunnya juga sangat kecil, berwarna kuning dan tidak terbuka. Nah, sedangkan untuk tanaman yang saya letakkan di samping jendela, bisa kita lihat di sini tunasnya sudah sangat tinggi juga dan terlihat sehat. Batangnya berwarna hijau, daunnya juga berwarna hijau dan terbuka lebar. Ini menandakan daunnya itu memiliki klorofil. Kesimpulan pengamatan. Kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap tumbuh lebih optimal dan cepat karena peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin. Meskipun tanaman ini tumbuh lebih tinggi tetapi kondisi fisiknya terlihat tidak subur, warna batang pucat serta daunnya tidak memiliki klorofil sehingga daunnya terlihat pucat dan tertutup. Sedangkan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih lambat dan tidak setinggi yang di tempat gelap. Ini karena hormon auksin akan terurai dan terhambat karena tekanan cahaya sehingga laju pertumbuhan tidak cepat. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih pendek, tetapi kondisi fisiknya terlihat sehat dan subur. Batang terlihat gemuk dan kokoh, daun memiliki klorofil sehingga daun berwarna hijau dan terbuka lebar. Sekian video dari saya, terima kasih.